Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, wa ba'd. Ada pertanyaan? Dari penjelasan tadi, apakah bisa dikatakan bahwa Abu Jahal dan Abu Lahab dulu sudah dalam tahap iman tapi belum Islam karena lisannya belum bersyahadat? Iman dari mana? Iman dari mana? Allah itu Ar-Rahman, Allah itu Ar-Rahim. Abu Jahal, Abu Lahab menolak. Apalagi bersemayam di atas arsy, menyembah Allah dengan cara salah. Menyembah Allah betul. Abu Jahal, Abu Lahab menyembah Allah betul sekali, tapi caranya salah dan ditolak oleh Allah karena cara harus benar. Ya, tidak. Ya, Islam saja tidak, gimana iman? Kan harus Islam dulu. Setelah Islam, baca syahadat, meyakini bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, Muhammad SAW adalah utusan Allah. Setelah itu baru berusaha untuk iman. Ini Islam saja tidak, baca syahadat saja tidak. Ya, jelas Abu Jahal, Abu Lahab tidak beriman. Hukum membasuh bagian kiri duluan ketika wudhu, tentu menyelesaikan sunnah. Kalau sengaja mengingkari sunnah, ya tentu ini dosa besar. Kecuali kelupaan atau mungkin ada sesuatu. Ya. Sunnah Nabi kanan dulu. Sekecil apapun kalau itu sunnah Nabi harus kita ikuti. Sekecil apapun. Hatta tana'uli, kata Aisyah, sampai dalam hal pakai sendal, dahulukan kaki kanan. Ya. Nabi sangat-sangat perhatian terhadap kanan. Artinya kalau ada kanan dan ada kiri, beliau selalu mendahulukan yang kanan, walaupun yang kanan itu anak kecil, Ibnu Abbas. Sebelah kiri Abu Bakar, kan jauh sekali. Ibnu Abbas dengan Abu Bakar kan jauh sekali. Abu Bakar dengan Rasulullah itu kan cuman beda 2 tahunan. Ibnu Abbas waktu itu mungkin 7 tahun, mungkin 8 tahun ya. Karena ketika Nabi wafat, Ibnu Abbas umurnya 10 tahun. Nah, Nabi membawa makanan, sedang memegang makanan. Kebiasaan Nabi, akhlak Nabi ketika membawa makanan, memegang makanan, memberi. Nabi tidak memberi ke Abu Bakar dulu, karena Abu Bakar sebelah kiri beliau. Nabi memberikan ke Ibnu Abbas. Walaupun Nabi minta izin dulu. Wahai Ibnu Abbas, bocah, kalau engkau izinkan, biarkan aku berikan yang jauh lebih tua darimu, yaitu Abu Bakar. Kata Ibnu Abbas, tidak. Ya. Artinya itu hakku karena aku berada di sebelah kanan engkau ya Rasulullah. Maka Nabi mendahulukan Ibnu Abbas. Ya. Maka ketika antum bertemu 4 orang, kan salaman tuh. Ya. Mana dulu? Ngacak? Jangan. Ya. Yang paling kanan dari antum, baru sebelah kirinya, sampai hal seperti ini. Karena ini sunnah Nabi, sangat-sangat patut kita ikuti. Ya, kan banyak dari kita kan asal-asalan aja kan, berempat, berlima kita ketemu salah. Yang kanan dulu, sunnahnya yang kanan dulu, mendahulukan yang kanan.
Bolehkah meninggalkan salat taraweh ketika imam melaksanakan taraweh 23 rakaat? Ya, ikuti 11, kemudian pulang. Nggak masalah, imam 23. Kecuali di situ ada yang 11, ya kita ikuti yang 11. Kalau tidak ada, nggak masalah. Dapat 11, pulang. Ya? Jangan sendiri. Dari awal sampai akhir kita ikut imam. Nah, kita sholat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, ya kan? Kita sudah dapat 10, ya kan? Berarti kan 5. Nah, berarti kan kurang 1 rakaat, ya kan? Kita udah dapat 5 kan? Nanti ketika imam bangkit untuk 11-12, kita ikut. Niatnya witir. Antara imam dengan makmum beda niat, boleh nggak? Boleh. Imam sholat asar, kita niat sholat duhur karena memang belum sholat duhur, macet total misalnya, boleh kan? Boleh. Dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat. Abu Bakar pernah sholat sunat, makmumnya sholat asar. Mu'ad bin Jabal sholat sunat, makmumnya sholat isya. Nabi pernah sholat qasar, beberapa makmumnya sholat tamam, tidak qasar. Artinya antara imam dengan makmum sholatnya tidak harus sama. Maka imam masih melanjutkan taraweh 11-12 ya, antum niat witir 1. Nah, begitu imam bangkit untuk rakaat kedua, antum langsung duduk tahiyat akhir. Gitu kan, nggak mungkin sholat witir 2 rakaat. Duduk tahiyat akhir, baca tahiyat, nyantai aja. Kan banyak doa ya. Nanti paling ketemunya bareng gitu ya. Karena biasanya yang 23 itu kan agak ngebut ya. Antum baca tahiyatulillah wassalawatu wattayyibat, nyantai aja. Nanti paling ketemunya bareng ya. Kan banyak doa sebelum salam. Jadi salamnya tetap ikut imam. Salamnya tetap ikut imam. Mudah kan? Kalau kita masuk di imam begitu rakaat kedua, kita baru mulai sholat. Sengaja masbuk? Jangan kalau sengaja masbuk. Masuk masbuk sengaja. Ya, kecuali emang nggak sengaja, apalah ya, antum telat dari mana, ada keperluan. Begitu datang situ tarawihnya udah berapa rakaat misalnya ya, antum ngitung sendiri. Sampai akhir pas imam sholat 23 rakaat, antum ngitung, saya 11 pas gitu. Tapi kalau sengaja masbuk ya janganlah. Masuk masbuk disengaja. Ya. Apakah zikir-zikir setelah salat wajib seperti yang banyak dipasang di masjid-masjid yang ada di kajian salaf, urutannya harus seperti itu? Tidak ya. Urutan itu tidak dari Nabi. Seperti zikir pagi, petang kan urutannya kan ada beberapa hadis. Kan hadis ini mana duluan kan sulit sekali gitu. Ini istihad para ulama saja ya. Beberapa ulama juga tidak sama. Intinya setelah salam itu usahakan kita beristighfar, Allahumma antas salam, baca ayat kursi, subhanallah 33, alhamdulillah 33 dan seterusnya. Ya. Tentang urutan ini masih khilaf bainal ulama. Yang jelas begitu salam astagfirullah itu saya kira sepakat ya seluruh ulama.
Apakah uang yang diinvestasikan dalam bentuk saham itu wajib dizakati? Semua uang yang kita miliki, bahkan uang kita ada di si fulan, sedang dipakai oleh si fulan. Ya, wajibkah dizakati? Wajib. Ya. Kalau kita yakin bahwa uang itu bakal kembali. Cuman kalau kita tidak yakin, orangnya pergi entah kemana, ya tidak ya. Misalnya antum pinjam uang saya sudah di atas nisab 100 juta misalnya kan. Nah, 1 tahun kemudian ya, atau saya punya hitungan yang 100 juta itu, di hitungan saya jatuh haulnya 5 bulan lagi misalnya. Nah, maka 5 bulan berikutnya saya harus keluarkan 2,5% dari 100 juta itu. Ya. Atau bisa juga, tolong nanti bayarkan zakatnya 2,5%. Ya. Nanti kembalikan ke saya bukan 100 juta, tapi ya 100 juta kurang 2,5 juta gitu. Tentang saham yang ada ini jangan ikut ya. Anda melihat kondisinya itu udah nggak ada bedanya dengan judi saham itu, kecuali naruh saham gitu ya. Antum punya usaha konveksi misalnya, antum butuh suntikan dana, saya punya dana 100 juta, mungkin untuk beli bahan, mungkin untuk beli mesin jahit gitu. Uang saya 100 juta itu antum kelola buat beli mesin jahit, bahan segala macam. Antum punya hitung-hitungan kan? Dari uang 100 juta itu dalam setahun jadi berapa? Untung berapa? Untung 50 juta misalnya, antum 25, saya 25. Untung 30, antum 15, saya 15. Oh, rugi, maka uang saya berkurang. Rugi 10 juta, berarti uang saya bukan 100 juta lagi, tinggal 90 juta. Begitu cara bagi hasil ya. Kalau misalkan yang utang sama kita banyak, cuma lebih dari 100 juta, terhitung apa kan? Saya 25, orang 25. Oh iya, itu kan uang kita. Ya contoh yang antum tadi ya, kita yang bayarin. Si fulan 25, si B 25, total 100 juta, udah jatuh haul. Nah, kita bayar 2,5%. Itu. Apakah istri harus tahu jumlah gaji suami? Enggak lah. Yang penting istri itu diberi nafkah, cukup. Ya cukup itu kan relatif ya. Ya intinya untuk kebutuhan dia, anak-anaknya dan seterusnya cukup ya. Tidak perlu mengetahui pendapatan atau gaji suami. Dan suami juga tidak wajib memberitahu. Suami hanya wajib memberi nafkah yang cukup. Sunnah salat subuh dari Jumat adalah membaca as-sajdah dan al-insan. Bagaimana kalau membaca surat as-sajdah di rakaat pertama saja, sedangkan rakaat kedua dengan bacaan yang bukan al-insan? Namanya juga sunat ya, tidak wajib. Boleh-boleh saja. Dua-duanya tidak dibaca, malah baca kuliah sama kulhu, dosa nggak? Ya tentu tidak dosa. Namanya juga tidak wajib. Jadi sunnah Nabi itu ada yang wajib, ada yang tidak wajib. Yang tidak wajib tentu tidak wajib kita ikuti.
Wallahu a'lam. Habis? Ya. Karena dia sholat, jadi saat sholat, kita sholat, saat kita sholat, ya, ini imam dua rakaat. Ya, Sholatnya sholat apa? sholat wajib. Iya, maghrib apa isya? Maghrib. Hanya 3 rakaat. 3 rakaat. Karena kita kurang 1 rakaat. Antum masbuk? Ya. Ya. Ya maksudnya saya imam sama ya berimam sama imam berjamaah. Nah, pada saat itu kan berarti selisih itu antara saya sama kurang 1, sementara kalau beliau kan sudah tahiyatnya itu duduk pertama, duduknya itu ikutin imam atau ikutin yang 2 rakaat. Ya, Ikutin imam. Ikutin imam, ya selalu ya. Ikutin imam. Ikutin imam. Ju'ilal imam liyutamma bihi. Imam harus diikuti. Kalau benar, kan benar. Imam ketika sholat maghrib atahiyat terakhir kan tawaruk, benar kan? Nah, kita ikuti. Walaupun kita baru dapat 1 rakaat, gitu. Imam mengangkat kedua tangannya takbiratul ihram karena bangkit dari atahiyat awal, kan begitu. Sementara kita bangkit dari rakaat pertama baru dapat 1 rakaat. Angkat tangan apa tidak? Tetap ngangkat tangan, ngikutin imam. Karena imam benar. Kecuali imam salah, tidak boleh kita ikuti. Imam baca usholi, imam takbir terlalu tinggi, atau takbir terlalu pendek, atau sedekap di bawah pusar, atau enggak sedekap, atau kunut subuh. Itu semua kan salah, bid'ah, tidak boleh kita ikuti. Wallahu Ada apakah benar ada pendapat tidak ada sholat tahiyatul masjid kalau kita masuk sholat di tempat yang misalnya seperti ini nih, belum diwakafkan penuh, ini kan masih ada pemiliknya. Jadi ada pendapat apakah itu benar atau gimana? Iya, karena sifat masjid itu kan diwakafkan. Hanya untuk mengetahui bahwa masjid itu diwakafkan kan ngelihat dari jogrogannya ya. Kan nggak mungkin antum mampir masjid mana misalnya pinggir jalan, antum pakai nanya-nanya ini sudah diwakafkan di KUA apapun, kan nggak mungkin. Jadi ngelihat dari jogrogannya. Udah masjid ya sudah gitu. Kecuali ada di mall, ada di ya seperti ini mungkin ya, karena memang rumah orang gitu. Jadi tidak ada kewajiban sholat. Mungkin kalau memang belum diwakafkan ya, kan sewaktu-waktu ini kan bisa hilang ya kan, bisa. Jumat nggak masalah, nggak ada syarat bahwa sholat Jumat itu harus di masjid ya, boleh tidak di masjid. Tidak lagi. Jadi saat masuk waktu suruh itu kan pasti namanya suruh ini. Setelah 12 menit, 13 menit. Setelah 15 menit itu saya yang saya lakukan, saya sholat niat saya sholat duha. Iya betul. Kemudian saya sholatnya karena 2, saya sholatnya 4 rakaat. Tapi saya potong 2 rakaat seperti sebagaimana sholat isya. Jadi saya awal 2, saya naik lagi setelah saya 2 rakaat, saya naik lagi 2 lagi 4. Apakah Kaidahnya memang seperti itu ya, bahwa sholat yang 4 rakaat itu ya harus sama persis dengan isya, asar, duhur gitu. jadi timingnya memang tidak menyelisih tadi? Ya, cuman yang jadi masalah, apakah ada contoh dari Nabi sholat duha langsung 4 gitu,
Kalau qiyamul lail kan ada. Kemudian qobliyah, ba'diyah, zuhur kan ada, ya. Duha saya tidak tahu. Apakah ada contoh dari Nabi langsung 4? Adapun 2 udah jelas. Dua-dua tapi variatif awal seperti maghrib juga 2 rakaat. Ya bukan 2, namanya 4. Namanya 2 itu salah. Ya iyalah, namanya 2 itu begitu 2 rakaat salam, itu namanya 2. Hah? Iya, berarti itu bukan 2, itu 4. Iya kan? Realitasnya sholat memang 4 rakaat, maksudnya memang saya pengen 4 rakaat. Ya justru itu kehati-hatian ya. Saya tidak tahu apakah ada contoh dari Nabi langsung 4. Adapun 2 udah jelas contohnya. Maka lebih amannya 2 sampai 8. Jangan 12 ya. Ya, 2 salam berarti 4 kali. Jangan 12, yang 12 hadisnya dhaif. Yang sahih yang 8. Habis ya, kita akhiri. Ya, terakhir. Sudah mau salam ini, tapi imam belum salam. Tapi kita tahu salam sendiri. Ya batal. Ya minimal batal jamaahnya. Ndolin imam. Ya antum ngapain? Buru-buru, mules. Hah? Mungkin ngantuk Ustaz. Ngantuk. Dikira imam sudah salam. Ya mudah-mudahan dimaafkan ya, mudah-mudahan diampuni. Ya lain kali jangan ngantuk ya. Ini aneh-aneh ini. Ya kita akhiri ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la